Di abad ke-10 di kawasan Timur Tengah, muncul sekelompok misterius yang penuh rahasia. Mereka menamakan dirinya dengan persaudaraan suci atau persaudaraan murni. Sejarawan Barat menamai mereka dengan The Brethren of Purity. Mereka meyakini jika diri mereka sudah lama sekali bertahan dalam ketidaktentuan masa dan ketidakberuntungan keberadaan. Dan kalau ini memang sebuah organisasi atau perkumpulan, cara mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri tentunya sangat tidak masuk akal atau malah membutuhkan perenungan. Dua frase tentang ketidaktentuan masa atau waktu dan ketidakberuntungan eksistensi. Ini mencirikan apa kalau tidak bertujuan membuat bingung kita semua? Mereka disangka fokus dalam hal pendidikan. Sebagian menuduh mereka punya agenda politik. Lalu yang lain menunjuk mereka ingin membuat negara sendiri atau mengkudeta pemerintah. Tapi banyak juga yang mengecap mereka sebagai organisasi Islam sesat yang menyebarkan akidah yang sesat pula. Yang jelas diketahui bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang pintar dengan banyak ilmu. Tapi mereka juga menyatakan jika mereka tidak menentang suatu ilmu pengetahuan. Mereka tidak fanatik pada satu doktrin dan mereka meyakini jika semua buku para filsuf kuno atau kitab para nabi dari agama-agama yang berbeda malah bisa dijadikan sebagai pondasi pikiran mereka. Dan inilah memang yang menjadi ciri mereka, selain yang pasti ialah sangat misterius. Sampai saat ini Ikhwanus Shafaa ini salah satu perkumpulan yang paling eksklusif, paling rahasia yang pernah ada di dalam sejarah perkembangan Islam, khususnya di Timur Tengah. Dan sebagian orang hari ini yang mendalami atau mengamati sejarah perkembangan Islam mungkin hanya mengenal mereka dari Rasail atau kumpulan risalah Ikhwanus Shafaa. Kita akan menyebutnya sebagai risalah agar mudah pengucapannya di sini. Dan risalah ini ialah semacam ensiklopedia yang membahas banyak kajian, mulai dari yang terutama filsafat dan teologi, tapi juga astronomi, matematika pada khususnya, kimia, juga fisika, metafisika pula, bahkan botani, seni, dan mineralogi, dan kita akan membahas karya ini lebih jauh nantinya. Mereka melihat kelompok mereka sebagai kelompok orang-orang terpilih yang sudah memahami kebenaran kebatinan, kebenaran spiritual untuk bisa kembali pada Tuhan. Mereka bahkan sudah berani membagi muslim dalam 3 hierarki. Pertama ialah muslim yang hanya menjalankan kulit luar agama. Lalu muslim yang sudah paham esoterisme Islam. Dan yang terakhir ialah mereka yang terpilih. Sampai di sini memang organisasi ini terdengar cukup elitis dan eksklusif. Dan lagi pula mereka memaksudkan jika risalah Ikhwanus Shafaa ini tadi bukan untuk dibaca oleh mereka yang hanya mengamalkan kulit luar agama, melainkan bagi mereka yang sudah bisa mengolah antara syariat dan ilmu batin agama Islam. Nah, sebagian peneliti menyebut jika kelompok ini lahir di Basra, Irak setelah kematian filsuf besar dalam dunia Islam yakni Al-Farabi. Dan sejarah mencatat Al-Farabi meninggal pada tahun 950 Masehi. Dan persaudaraan suci ini ialah para pemikir yang mayoritasnya ialah penganut Syiah Ismailiyah. Meski persisnya berapa anggota kelompok ini sama sekali tidak ada yang tahu, Pak. Tapi ada sumber menyebutkan mereka punya semacam hierarki tersendiri untuk keanggotaan. Pertama, Ikhwanul Abror Al-Ruhama. Ialah para saudara yang baik dan dikasihi dengan usia anggotanya rata-rata 15-30 tahun. Berikutnya Ikhwanul Akhyar wal Fudolah. Berarti para saudara yang terbaik dan utama dengan usia 30-40 tahun. Ketiga, Ikhwanul Fudola wal Kirom, para saudara utama dan mulia dengan usia antara 40-50 tahun. Dan yang terakhir ialah Al-Kamal, yang merupakan kalangan elit yang hatinya telah memahami hakikat segala sesuatu dan terbuka bagi setiap kebenaran ilahiyah dengan rata-rata usia 50 tahun ke atas. Yang jelas mereka tiba-tiba dikenal di sekitar abad 10-11 yang merupakan era akhir keemasan Islam seperti yang sudah sering saya bahas di channel ini. Kalau sebelumnya melalui dinasti Umayyah dan khususnya Abbasiyah, Islam menjadi mercusuar atau acuan segala peradaban di dunia berkat kemajuan pesatnya di segala bidang. Mulai dari sains, seni, industri, dan militer serta filsafat. Termasuk filsafat karena memang banyak pemikir lahir di era ini. Yang kasarannya saya sebut mengadopsi pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang lahir dari Socrates, Aristotle ataupun Plato, untuk dilebur dengan pemikiran Islam yang bersumber dari hadis dan Quran yang membentuk mazhab Mu'tazilah, dan ini sangat diterima di saat itu. Inilah akidah atau mazhab sosok-sosok besar seperti Al-Farabi, Ibnu Haythami, atau yang paling terkenal yakni Ibnu Sina. Namun di sekitar abad 10 dan awal abad 11 ini segala kemajuan ini menjadi mangkrak atau buntu karena selain faktor ekonomi, sosial dan geopolitik tentu saja, juga lahir para pemikir-pemikir yang menantang paham Mu'tazilah.
dan menyebutnya sebagai paham yang masih menyisipkan kesesatan dari Yunani kuno. Belum lagi menyebut terus-menerusnya friksi yang terjadi antara Sunni dan Syiah. Di era inilah mereka bergerak. Banyak dari mereka ialah pemikir dan filsuf, dan kemungkinan ada pula dari kalangan sufi untuk sederhananya mengadakan pertemuan rahasia di tempat yang juga misterius. Pada awalnya bukan karena mereka ingin merencanakan sesuatu atau punya agenda mencelakakan pihak lain. Ya memang mereka punya tujuan yang mereka anggap besar untuk mencerahkan umat dan memurnikan ajaran keimanan. Namun inti pertemuan ini sebenarnya hanyalah karena mereka ingin berdiskusi sesama kawan dengan damai dan bebas. Dan mereka menghindari debat dengan penganut pemahaman lain, apalagi bertemu dengan kumpulan orang-orang Khawarij. Ini semakin memberi kita alasan bahwa mereka ialah para penganut Syiah. Selain pada karya mereka yang cenderung berbau Neoplatonisme dengan fokus konsep yang esa sebagai sumber segala eksistensi, realitas tertinggi dan tidak pernah bisa dipahami oleh manusia, yang lantas melahirkan akal, lalu jiwa, dan yang terakhir ialah dunia material. Dan mungkin kita akan bahas lebih jauh soal Neoplatonisme ini ke depannya. Lalu ada pula semacam kesaksian dari seorang bernama Zaid bin Rifa'ah yang menyatakan ada sebuah kelompok rahasia yang mendedikasikan kehidupan mereka pada semua macam sains dan seni serta filsafat. Yang mana orang-orang ini meyakini penerapan wahyu atau pengaplikasian syariat dalam kehidupan mereka di zaman itu sudah tercemari oleh banyak kekeliruan, banyak kesesatan, atau mungkin sudah banyak bid'ah juga. Dan untuk memurnikan ini maka harus digunakan filsafat. Dan kesempurnaan hanya akan tercapai jika terjadi penyatuan antara filsafat Yunani dengan wahyu dari tanah Arab. Hanya dengan demikianlah kita akan memperoleh rahmat Tuhan. Ini menurut mereka, Pak. Mereka pun akhirnya merumuskan itu semua dalam risalah Ikhwanus Shafah. Meski ada yang isu yang mengatakan jika sebenarnya Zaid bin Rifa'ah inilah pemimpin tertinggi dari Ikhwanus Shafah itu sendiri. Nah, dengan keunikan ini memang kita bisa condong menyebut mereka orang Syiah, terutama Syiah Ismailiyah, yang memang tercatat sejarah sebagai yang turut menganut Neoplatonisme di saat itu, dan meyakini jika ajaran Islam sudah banyak yang keliru sejak meninggalnya Imam Ali bin Abi Thalib. Termasuk dalam buku Filsafat Islam, buat yang pengen tahu, karangan Amroni Derajat ini menyebut jika orang-orang Syiah ini memang mengakui jika Ikhwanus Shafah memang bagian dari golongan mereka. Tapi kalau kita kotakkan mereka sebagai Syiah, uniknya mereka juga kerap mencatut hadis-hadis dari 4 sahabat Nabi maupun hadis dari Aisyah, yang ini kan mustahil bagi orang Syiah. Yang jelas apa sejatinya mereka ini sekali lagi masih misterius. Kita hanya bisa mencondongkan, bukan menyimpulkan. Dan kalaupun mereka punya satu tujuan, ini adalah memberi pencerahan. Memberi pencerahan versi mereka sendiri, bahwa dengan perkembangan Islam yang sudah terkorupsi dan melenceng sepanjang zaman, maka dibutuhkan filsafat Yunani, khususnya pandangan Neoplatonik untuk membarengi wahyu dan sunnah Nabi Muhammad untuk melengkapi Quran dan hadis. Karena bagi mereka, baik filsafat Yunani ataupun ajaran Islam sama-sama punya satu tujuan, yakni penyucian atau pemurnian diri untuk bisa kembali ke Yang Maha Pencipta, Yang Esa. Filsafat yang sejati selalu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sejauh kemampuan manusia dengan dasar ilmu yang benar dan akhlak yang mulia. Agama juga dimaksudkan untuk mendidik jiwa manusia dan mengantarkan kita semua agar bisa mencapai kebahagiaan ilahiyah. Tapi mereka tidak mungkin membicarakan ini dengan pemerintah di saat itu yang meski bermazhab Mu'tazilah dan lekat dan juga menganut filsafat Yunani, tapi tetap menganggap Syiah itu sesat. Dan mereka juga nggak mungkin juga berkawan dengan filsuf sekelas Al-Ghazali ya. Karena Al-Ghazali jelas-jelas nggak setuju dengan pandangan Mu'tazilah dan sudah sering membranding filsafat Yunani sebagai kesesatan. Apalagi ketika tiba dibatalkannya mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab nasional oleh Sultan Multawakil ya. Maka kaum rasionalis Mu'tazilah ini pun dicopot dari jabatan pemerintahan, kemudian bahkan mereka diusir dari Baghdad. Dan lantas muncul larangan mengajarkan kesusastraan, mengajarkan seni atau belajar filsafat. Kondisi yang gak kondusif ini berlanjut pada sultan-sultan penerusnya. Hal ini tentu saja menimbulkan suburnya cara berpikir tradisional atau bangkitnya ortodoks dalam Islam ya, dan meredupnya keberanian berpikir rasional umat. Jadi akhirnya mereka membentuk satu kelompok rahasia tersendiri di kalangan mereka. Kalau kelompok-kelompok sufi membuat tarekatnya masing-masing agar bisa berkumpul melakukan ritual atau berzikir, maka Ikhwanus Shafah ini ialah wadah yang tak hanya sama spiritualnya, tapi juga lebih filosofis dan saintifik.
Dan lucunya lagi, mereka nggak hanya menggunakan Quran dan hadis sebagai referensi mereka, tapi juga Taurat dan Bible. Menganggap semua kitab suci dari agama samawi sama-sama bernilai dalam tanda kutip pengetahuan yang mencerahkan. Apa mereka kafir? Ini tergantung bagaimana penilaian kalian terhadap Syiah, khususnya Ismailiyah dan akidahnya. Tapi yang jelas ketika Rosail atau Risalah Ikhwanus Shofah ini tersebar luas di era itu, filsuf-filsuf Mu'tazilah pun tercatat juga turut mempelajarinya, seperti misalnya Surawardi ataupun Ibnu Sina. Dan tergantung bagaimana kalian memandang paham mereka yang ingin menghancurkan sekat perbedaan agama. Karena menurut Ikhwanus Shofah ini penggabungan ini tidak hanya antar filsafat dan agama Islam, tapi juga semua agama. Jadi semuanya akan dipertemukan dan disusun kembali, menghasilkan formulasi-formulasi yang lebih murni dan sempurna. Karena memang bagi para pemikir yang dalam tanda kutip berpikiran terbuka ya, kitab ini kan juga memberikan ilmu pengetahuan tersendiri. Ya mirip atau sebagaimana ensiklopedia pada umumnya ya, dan turut memuat kebenaran sains yang juga valid gitu loh. Ikhwanus Shofah dari kemisteriusan dan keeksklusifan mereka atau kasarannya dari gerakan bawah tanah mereka merumuskan ada sekitar 50 lebih risalah yang dalam versi saya tercantum di dalam 8 buku. Buku pertama mengenai matematika yang di dalamnya memuat geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Buku yang kedua mengenai logika yang memuat antara lain retorika, dialektika, dan silogisme. Yang ketiga tentang fisika, memuat mineralogi, kosmologi, zoologi, dan botani. Yang keempat tentang fisika pula, dan memuat embriologi, antropologi, serta anatomi. Buku yang kelima tentang psikologi, memuat bahasa juga anatomi. Buku yang keenam tentang psikologi, memuat eskatologi juga kosmologi. Yang ketujuh mengenai agama, memuat iman, mazhab, pemikiran, dan persaudaraan. Lalu yang terakhir mengenai agama pula, memuat syariat dan ilmu hukum. Yang kesemuanya ini bisa dikotakkan dalam 3 kategori, yaitu syariat, sastra, dan filsafat. Sedangkan pengetahuan filsafat dibagi dalam 4 kategori, yaitu matematika, logika, fisika, dan metafisika. Kita tak akan membahas soal itu semua kali ini. Kita akan fokus pada ide utama pandangan teologi Ikhwanus Shofah yang terumuskan dalam beberapa bab, mulai dari ketuhanan, emanasi, dan rekonsiliasi filsafat dan agama. Dalam buku Filsafat Islam karya Hasim Shah Nasution, ketuhanan bagi Ikhwanus Shofah ialah soal perhitungan dan bilangan. Dan ini sangat menarik, terutama bagaimana mereka menilai angka 1 yang dikatakan keramat dan awal mula semuanya. Karena angka 2 dan seterusnya tidak akan ada jika tidak dimulai dari angka 1. Dan di dalam angka 2 dan seterusnya juga akan selalu ada angka 1. Dalam angka bilangan 3 miliar pun juga akan selalu ada angka 1. Mereka menyatakan pentingnya ilmu mengenai angka karena inilah yang membawa pada pengakuan tentang keesaan Tuhan. Jika angka 1 ini rusak, maka rusaklah semuanya. Bagi mereka, angka-angka itu mempunyai arti spekulatif yang dapat dijadikan dalil wujud sesuatu. Oleh sebab itu, ilmu hitung merupakan ilmu yang mulia dibanding ilmu empirik karena tergolong ilmu ketuhanan. Demikian pula ketika mereka menyinggung jiwa manusia. Ketika jiwa manusia ini rusak, maka rusaklah semuanya. Sebab jiwa manusia berasal dari jiwa yang satu, jiwa universal. Dan jiwa manusia ini akan dipengaruhi oleh materi di sekitarnya. Maka dari itu, perkembangan jiwa harus senantiasa dikawal oleh akal. Dan akal manusia ini sendiri pun pada hakikatnya berasal dari akal yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang pertama. Kita bisa sebut ini dengan akal pertama. Maka dari itu pada fitrahnya manusia ini sudah mengenal Tuhannya yang sejati karena jiwa dan akal kita memang berasal dari Yang Maha Satu. Ikhwanus Shofah pun percaya jika semuanya ini terhubung dan berhubungan. Bebatuan punya hubungan dengan tumbuhan. Tumbuhan dan pepohonan pun punya hubungan dengan hewan. Dan hewan apapun itu punya hubungan dengan manusia karena semuanya berasal dari zat Tuhan. Dan penciptaan atau hubungan kesemuanya ini mereka yakini terjadi melalui proses emanasi atau pancaran atau cipratan dan ledakan. Yang sekali lagi emanasi ini ialah teori ala Yunani kuno yang juga dianut oleh Al-Farabi ataupun Ibnu Sina. Berikutnya ialah rekonsiliasi filsafat dan agama melalui taufik dan talfik. Taufik mengacu pada keselarasan atau harmoni, yaitu keadaan di mana berbagai elemen bekerja sama secara seimbang untuk mencapai tujuan dan kebaikan yang lebih tinggi. Dalam pandangan Ikhwanus Shofah,
Taufik adalah ketika unsur-unsur di alam semesta atau kehidupan manusia berada dalam keharmonisan yang dikehendaki oleh prinsip ilahiyah. Mikrokosmos dengan makrokosmos, jagat kecil dengan jagat besar. Tapi selain ini, mereka juga memaksudkan taufik sebagai kombinasi atau bersatunya agama dengan filsafat, wahyu tanah Arab dengan neoplatonisme, yang jika kedua unsur ini disatukan maka akan terbentuk kesempurnaan yang sejati dan keselarasan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan mereka juga lebih jauh terbuka untuk melakukan sinkretisme dari agama samawi yang lain, Yahudi dan Kristen misalnya, atau bahkan Zoroastrianisme selama itu tidak bertentangan oleh Islam. Nah, jika proses penggabungan ini sudah komplit, Islam dengan berbagai mazhabnya sudah disatukan dengan filsafat itu tadi, maka akan tercapai apa yang namanya talfik, yang merupakan paduan semua pikiran menuju ke kesempurnaan. Gampangnya, mereka mengambil yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam dari manapun dan menyatukannya dengan pondasi filsafat. Dan dengan terang mereka menolak penempatan posisi yang berbeda antara agama dan filsafat, karena pada hakikatnya keduanya ialah kebenaran yang berasal dari Yang Esa, dan keduanya ialah aspek ketuhanan yang memiliki kesamaan dalam tujuannya, yakni Tuhan itu sendiri. Filsafat meyakini Tuhan adalah segala yang baik. Oleh sebab itu manusia harus menyerupai Tuhan dengan menjadi baik saat sendiri atau hidup di tengah masyarakat. Demikian pula dengan agama yang memberikan petunjuk agar sampai menuju Tuhan. Kalau keduanya ini memang memiliki perbedaan, bagi mereka ini hanyalah sebatas metode dan prosesnya dalam mendapatkan sebuah pengetahuan yang sejati. Nah Pak, apapun yang menjadi tujuan atau pandangan mereka, baik soal Islam ataupun soal filsafat atau olah sinkretisme mereka yang memang ingin melebur semua ajaran baik dengan asas filsafat melalui eklektisisme, yang jelas persekutuan rahasia ini ialah contoh apa yang bisa dilakukan para cerdik cendekia yang memang tertekan secara sosial dan politik. Mereka mungkin dicap sesat atau kafir kufur, atau mungkin juga diburu dan dikejar oleh pihak kesultanan karena memang sudah tumbangnya paham Mu'tazilah dan semakin tersingkirnya kelompok Syiah di Irak di saat itu. Mereka ialah contoh yang menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan keimanan, dan memandang bahwa filsafat dan agama gak harus selalu bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi atau disatukan, dan meyakini bahwa pengetahuan rasional bisa mengantarkan kita manusia pada pengenalan yang lebih dalam terhadap aspek-aspek spiritual dan batiniah dalam Islam. Dan yang jelas Ikhwanus Shafaa juga telah berkontribusi besar dalam sejarah perkembangan Islam dengan dirilisnya Rasail Ikhwanus Shafaa yang oleh banyak pemikir hingga hari ini pun dianggap sebagai karya brilian dan sudah sangat maju di zaman itu.